Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri dengan NIM 403-2081-061 dan rekan saya Adi Fadil dengan NIM 403-2018-053. kami dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Kami ingin menginterview atau wawancara dengan salah satu owner vape store di Kota Langsa. Maksud dan tujuan kami yaitu untuk memenuhi mata kuliah MKM. Jadi kami sekarang sedang bersama Bang Syafri, salah seorang owner vape store di Kota Langsa. Kami ingin menanyakan sedikit tentang vape store. Jadi gini Bang, Gimana tuh? kapan sih Abang membangun vape store ini? Awal mulanya vape store kita, ya kebetulan vape store-nya itu punya nama bukan vape store. Itu sekitar pertengahan bulan Juli di 2017. Kenapa ada bukan vape store di tengah-tengah kita sekarang ini? Karena jujur untuk vape store ini, vape itu salah satu edukasi untuk perokok yang secara konvensional, dan vape itu sebenarnya bukan hanya rokok sih sebenarnya. Karena kenapa? Vape itu tidak mengandung asap, tapi dia mengandung cloud. Cloud itu ya air. Bukan asap sih. Ya seperti awan lah cloud itu. Jadi jatuhnya apa? Terbangun vape store karena yang pertama fashion, style. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengurangi si rokok konven tadi dengan harganya sekian. Dan yang ketiga, bisa memperpanjang silaturahmi antara vapers yang ada di Nusantara, khususnya Langsa lah. Gitu deh. Jadi ide dasar atau termotivasi dari mana Abang membangun vape store ini? Ide dasarnya dari seseorang sih, namanya Mipong. Habis itu Peong. Dia itu pahami ya, Mipong itu perokok berat. Jujur, dia satu hari itu mau 3-4 bungkus. Itu dari ukuran waktu jam 8 pagi dia kerja sampai dengan jam 5 sore dia pulang kerja. 4 bungkus loh. Belum lagi malam. Jadi kalau kita total sehari itu bisa antara 7 bungkus atau 8 bungkus. Dan dia jatuhnya TBC. Dia TBC. Masuk rumah sakit, dia ngucapin, dia niatkan saya nggak akan merokok lagi. Oh bagus dong, kan begitu. Ternyata untuk mengalihkan rokok tadi itu, dia melirik ke dunia vapers. Itu inspirasi aku. Dan saat ini dia tidak pernah namanya merokok lagi. Kecuali saya mungkin ya sekali-sekali ada sih. Berubah karena kenapa? Ya. Karena kenapa? Dan yang paling yang mengejutkan sekali itu, dia itu TBC loh. Paru-parunya itu bayangkan kayak mana kalau kita orang kena TBC. Kan luar biasa. Tahun 2020 kemarin kalau nggak salah, dia bawa hasil ronsen bersih seperti orang nggak pernah kena TBC. Kenapa? Karena dia nge-vape dari tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, itulah inspirasi aku kenapa ini terbuka. Karena seseorang namanya Mipong, Dan bisa membuat ya usaha kecil-kecilan dengan modal yang wadidaw kan. Ya pelan-pelan, kadang-kadang minta tolong kesana kesini, minta ya namanya juga. Thank you. Namanya juga usaha pelan-pelan. Contoh yang sebarusan, dulu perokok, sekarang sudah. Kenapa? Ini kalau bisa menghilangkan orang yang candu rokok. Bisa. Dan kita sekarang kalau kita bilang secara konsumen, pelanggan lah.
itu udah nggak anak muda lagi. Ada juga yang cewek-ceweknya, ada yang bapak-bapak yang misal kata yang umur 51 ke atas pun ada. Tapi mereka udah nggak merokok. Selama mereka tahu apa itu vape dan edukasinya pun ada. Nah, ada edukasinya dalam vape ini. Kata orang berbahaya segala macam, itu kembali kepada orangnya masing-masing toh? Masing-masing. Nah, kalau cerita modal, ya tahu sendiri nih. Kata orang vape mahal, memang mahal, pertamanya mahal, tapi ayo kita kali-kali secara bisnis. Rokok satu bungkus misalkan merek ini deh 20.000 satu hari. Kalau kejadian kayak teman saya itu gimana? Enggak, 100.000 sehari, malah lebih. Kalau kita punya, ada istilah di sini namanya cairannya kan liquid tuh. Ada yang model rasa rokok, ada yang rasa buah-buahan yang memang si cewek-cewek suka, yang segala macam. Bentuknya pun banyak kan gitu. Cuman pertamanya aja mahal, setelah itu murah. Bayangkan aja kita lakukan, kita akumulasi dengan harga uang lah. Kita beli nih serokok nih 20 ribuan nih sebungkus, sehari 4 bungkus, berapa? 80.000 sehari, 80.000 kali aja sebulan berapa? Kalau yang ono cuman 200.000 sebotol, tahannya berapa lama? Sebulan. Bisa jadi sebulan. Lebih mau. Siapa lebih hemat? Kan gitu. Tapi kalau harga beli awalnya pasti jutaan. Tapi kan banyak orang yang mikir gini, vape sama rokok bahkan lebih besar nikotinnya vape gitu. Iya, tapi mereka kan tidak tahu bagaimana pembakarannya, bagaimana manfaat untuk si pengguna tadi. Mereka hanya mendengarkan seseorang dari segi sisi negatifnya aja. Ya. Yang positifnya udah pasti dibuang. Kan kebiasaan itu kan gitu. Tapi ya kalau kita selaku bisnis di sini ya aku nggak nyalahin itu juga sih. Iya. Ya, kembali kepada konsumen aja. Ini tanya satu lagi. Apa tuh? Ya kan? Apa sih tujuan atau harapan abang ke depannya itu? Harapan aku gini, simpel sih. Polusi, janganlah kita bilang negara terlalu besar. Polusi di Kota Langsa ini udah tinggi. Jangan kita rusakkan lagi paru-paru kita. Udah pasti itu. Kenapa? Asap kendaraan itu udah maksimal. Belum lagi yang motor-motor yang ngeluarin asap yang berlebihan, apalagi mobil-mobil yang bertenaga diesel yang memang itu asapnya hitam kita di belakang, walaupun kita udah pakai 4 lapis masker, pasti batuk juga kan. Mencegah lebih baik lah gitu ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Cuman kembali kepada si pengguna atau orang yang melihat atau memandang vape itu bagaimana. Itu sih. Terima kasih Bang atas informasinya yang ada di dunia vape. Oke, sama-sama. Mana tahu kedepannya orang-orang di luar sana termotivasi. Ya, oke. Bergerak mungkin untuk membangun usaha seperti abang nih, vape store. Oke, thank you atas dukungannya semua. Thank you.